Halo warga Kristus dan Shalom. Pernahkah Anda merasa ragu dengan sebuah khotbah? Atau bahkan merasa ada yang tidak beres dengan ajaran seorang pendeta yang Anda hormati? Jika ya, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Secara singkat, pendeta adalah seorang pengajar, pemimpin, pembimbing, dan pelayan. Mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani umat Kristen. Hari ini kita akan membahas sebuah skandal yang menghebohkan dunia kekristenan. Beberapa pendeta terkenal yang selama ini kita kenal karismatis dan berpengaruh, ternyata mengajarkan doktrin yang sangat menyimpang dari Alkitab. Kita akan mengungkap kesalahan fatal dalam ajarannya dan menganalisis ajarannya dan dampak bagi umat percaya. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Pendeta Erastus Sabdono, Yesus bukan juru selamat. Beberapa waktu lalu, pendeta Erastus berkhotbah dengan narasi yang kontroversi. Ia mengatakan dalam sebuah khotbah bahwa Yesus bukanlah juru selamat. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Beliau menekankan bahwa juru selamat adalah Allah Yahweh. Pada video klarifikasi pertama, pendeta Erastus tetap menekankan bahwa juru selamat satu-satunya adalah Allah Yahweh. Ia berpatokan pada narasi syukur Maria dalam Lukas 1 ayat 47. Jika kita membaca sebelum dan sesudah ayat ini, dikisahkan Maria yang mandul akan hamil. Hal ini disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan. Jelas, Pak Erastus salah dalam penafsiran Alkitab. Dalam hal ini ia sudah jelas menimbulkan kontroversi pada kalangan umat Kristen dan bertentangan dengan doktrin Kristen. Doktrin yang diajarkan oleh pendeta Erastus adalah Yesus lebih rendah daripada Allah, yang seolah-olah mengajarkan Yesus adalah manusia yang menjadi Tuhan dan Yesus lebih rendah dari Allah. Doktrinnya ini meremehkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang ia sembah selama 40 tahun lebih. Pemahaman Erastus ini hampir sama dengan doktrin Saksi Yehova. Saksi Yehova mengajarkan Yesus adalah Allah yang statusnya lebih rendah daripada Allah Bapa. Sederhananya, Allah Bapa adalah senior dan Yesus adalah Allah junior. Ada beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Yohanes 10 ayat 9, Yesus adalah pintu keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 15 ayat 5, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 13 ayat 16-17, setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Yesaya 53 ayat 5-6 dan Roma 5 ayat 8-9, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Wah, Pak, perlu banyak baca Alkitab lagi. Dalam video klarifikasi yang ketiga, barulah pendeta Erastus menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kan, Yesus bukan juru selamat, itu jahat sekali. Kalau kita tidak percaya Yesus juru selamat, tutup gereja. Justru inti dasar gereja adalah percaya Yesus Tuhan dan juru selamat. Brian Siawarta, Kristen Progresif. Mantan pendeta ini pencetus ajaran baru yaitu Kristen Progresif. Kami pernah membahas tentang Kristen Progresif, linknya kami taruh di deskripsi. Kristen Progresif mengajarkan bahwa Alkitab masih diragukan dan tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ini. Dan keselamatan bukan hanya melalui Yesus saja. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan, bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan.
tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih. Kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Paham Kristen progresif sama dengan paham universalisme. Ajaran ini sudah ada pada abad ke-17 dan sangat jelas bertentangan dengan doktrin Kristen. Dalam video klarifikasi, Brian tetap percaya kepada Yesus yang satu-satunya jalan keselamatan. Dan soal paham Kristen progresif hanyalah untuk memperkaya ilmu dan mempertanyakan iman Kristen. Ya, jika ingin memperkaya ilmu, janganlah ajaran sesat. Sebagai seorang latar belakang sekolah teologi, seharusnya mengajarkan doktrin yang benar kepada orang banyak. Garen Lumendong memeras jemaat. Dalam sebuah video Zoom, Garen sedang meminta sejumlah uang kepada jemaatnya dan harus ditransfer sebelum jam 2. Apapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian, sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara minta jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya. Terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya. Ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Lester Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Video ini mengundang banyak kontroversi dari kalangan umat Kristen. Yang menjadi masalah adalah Garen Lumendong memaksa jemaat meminta sejumlah uang dan harus ditransfer dalam waktu yang sudah ditetapkan. Padahal dalam Alkitab, jika jemaat ingin memberi, hendaklah ia memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam video klarifikasi di podcast, ia beralasan mentransfer uang ke pelayanan misi atau dengan menjual nama Roh Kudus dan menyombongkan jam pelayanan sudah 10 tahun. Transfer sebelum jam 2 itu apa? Pertama transfer ke gereja atau transfer ke pelayanan misi normal atau enggak? Normal aja. Oke. Kalau Roh Kudus bilang sama saya, itu normal atau enggak? Nggak ada yang tahu Kak, karena yang ngomong Roh Kudus juga kita belum. Nah, ya, tergantung yang ngomong Roh Kudus. Kalau yang ngomong gua, setelah melihat track record gua bertahun-tahun, hampir 10 tahun pelayanan mujizat, yang bilang, Pak sebelum ibadah ini Bapak akan berdiri di kursi roda itu, sebelum ibadah ini Ibu akan berdiri di kursi roda itu. Kalau gua yang ngomong dengan track record gua, mungkin gak itu Roh Kudus? Ada possibility-nya. Jam 2-nya itu salah atau enggak? Lumayan salah karena orang nggak tahu urgensinya apa Kak, harus jam 2. Nah kalau gereja setiap kali bilang berikan persembahan sekarang. Makanya nggak gua kasih. Sehebat-hebatnya pelayananmu saudara, sebesar-besarnya mujizat yang kamu perbuat. Jika Matius 7 ayat 22-23 sudah berkata, habis lo. Pendeta Henny Kristianus membaca Alkitab. Dari video yang beredar, Pendeta Henny merasa tertekan membaca Alkitab. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan.
Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak, tidak melakukan, buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah-khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Lalu apa yang membuat tertekan membaca Alkitab? Apakah membaca Alkitab menjadi sebuah permasalahan dan pergumulan yang sangat besar? Pengajaran seperti ini akan membuat jemaat malas untuk membaca Alkitab. Padahal, Alkitab adalah panduan untuk hidup yang benar dan dasar dari doktrin Kristen. Bagaimana bisa merenungkan Alkitab siang dan malam tanpa membacanya? Dalam Alkitab jelas secara eksplisit dikatakan untuk membaca kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13, Ulangan 17 ayat 19, Yesaya 34 ayat 16, dan Nehemia 8 ayat 3. Dan Yesus pun membaca kitab suci. Lalu bagaimana bisa seorang pengkhotbah dan pemimpin gereja merasa tertekan untuk membaca Alkitab? Bagaimana dengan jemaatnya? Inilah beberapa video kompilasi pengkhotbah nyeleneh dengan ajaran yang sesat. Kamu punya kuasa nih. Dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananmu. Semua orang yang di luar sana yang naik mobil, yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir, siapapun juga, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka jadi sultan. Kayak Frankie, kayak Daniel G, kayak Debbie Katarina, kayak Victor Among, kayak Andre, kayak Daniel Abe, Handsome Abe, Smart Abe. Akhir-akhir nama pun juga, saudara. Ayo yang di belakang masuk, silakan. Yuk, ini mau dengar Pak Sultan semua. Kalau mau Sultan dengar, mereka semua pada datang. Ayo yang mau jadi Sultan masuk. Ayo, ini kita lagi tetap bisa Sultan ini. Haleluya. Makanya karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. Bang sudah. Kalau mau pengetahuan itu sumbernya iblis. Ingat saja, kan yang membuat dosa masuk ke dalam dunia, itu kan iblis yang berhasil membujuk Hawa membujuk Adam lewat buah pohon pengetahuan. Nah, ini sangat simbolik. Maka jauhilah pengetahuan, kecuali engkau mau surga menjauh. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara, ya. Kita diajarkan Tuhan, ya. Lebih baik memberi daripada menerima, ya, saudara. Saudara-saudaraku, asal engkau betul, ya. Perpuluhanmu jujur loh. Banyak orang amplopnya perpuluhan, dalamnya perkiraan. Ya. Jangan dikira-kira, yang jujur. Banyak jemaat bersaksi, Pak, setelah saya perpuluhan dari nol, dari pegawai 1, sekarang saya buka 26 cabang. Ya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ajaran sesat pendeta terkenal. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.